Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada hari Rasulullah SAW dilahirkan. Mudah-mudahan kenang-kenangan dari Rasulullah SAW itu atau memori kita tentang Rasulullah SAW itu selalu memotivasi kita untuk mengikuti jejak-jejak beliau. Oleh karena itu pada hari ini alangkah baiknya kalau kita membahas apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, tetapi dengan keterbatasan waktu, ya, biasanya kita juga bisa sampai dengan jam 6 kurang sedikit atau dengan jam 6. Pagi ini kita hanya bisa sampai jam setengah 6, ya, jam 5.30 karena banyak kegiatan. Dan kita seperti biasa kita diskusi membahas ayat-ayat Allah dan ditambah dengan hadis Rasulullah SAW untuk pemahaman kita bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan sehari-hari. Karena kegiatan kita ini biasa, maka rasanya maulid atau tidak itu sama, ya. Seringkali yang menjadi masalah itu penamaan. Kita pertemuan dengan cara seperti ini itu sudah rutin kita jalani, tapi begitu kita beri nama maulid Nabi suka jadi masalah. Ya, jadi yang jadi masalah apa? Penamaan. Oleh karena itu nggak usah kita kasih nama aja. Ya, kita mengenang Rasulullah SAW. Karena kalau begitu kita kasih nama, suka ada yang mempermasalahkan. Banyak hal yang Rasulullah tidak memberi nama, tapi kita sendiri, kita maksudnya itu umat Rasulullah SAW setelah periode beliau. Seperti sholat ketika kita masuk masjid, namanya sholat apa Pak? Rasulullah menyebut nggak nama tahiyatul masjid? Tidak. Jadi Rasulullah kan katanya kalau kalian masuk ke masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Gak ada nama tahiyatul masjid. Jadi kalau nama itu menjadi dilarang, Nabi tidak menyebut nama, kok dikasih nama, ya udah usah kasih nama aja. Penamaan itu hanya untuk memudahkan kita belajar. Banyak sekali yang Rasulullah tidak memberi nama, tapi kita sendiri yang memberi nama. Karena nama itu sudah familiar pada kita tidak mempermasalahkan. Tapi ketika ada hubungannya dengan politik, ada hubungannya dengan kepentingan kelompok, lalu terus penamaan itu menjadi masalah. Baik, saya ingin mengajak membahas Rasulullah yang relevan dengan situasi kita. Situasi kita sekarang ini, kita hidup di negara dan di zaman di mana demokrasi itu diagung-agungkan. Diagung-agungkan itu artinya dianggap cara mengelola negara yang dianggap paling baik, yaitu republik atau demokrasi. Ya. Kalaupun bukan republik, kerajaan juga demokrasi. Demokrasi itu jumhuriyah. Jumhuriyah dari kata jumhur itu mayoritas. Jadi pemimpin dipilih oleh mayoritas. Kita bayangkan seandainya mayoritas penduduk suatu negeri itu maling, kira-kira yang menjadi pemimpin maling atau bukan? Maling. Kalau mayoritas itu orang yang bertakwa, maka yang terpilih adalah orang yang bertakwa. Padahal kalau kita pakai mayoritas, saya pernah membaca ulasan komentar dari orang Amerika, tokoh Amerika mengatakan bahwa Israel itu harus didukung dalam hal penyelenggaraan negara, karena Israel adalah negara yang paling murni sekarang ini dalam hal menerapkan demokrasi. Nah, berarti demokrasi itu kalau mau lihat model yang bagus menurut dia, ya Israel. Nah, kalau mayoritas dari penduduk Israel itu ingin menghabiskan Palestina, maka yang bakal menjadi Perdana Menteri
presiden adalah orang yang seperti itu. Maka kita bisa saksikan setiap kali menjelang pemilu di sana pasti banyak bom jatuh di Palestina. Karena yang terpilih adalah orang yang paling keras terhadap Palestina. Itu karena mayoritas macam itu. Nah, mayoritas di Indonesia saya kira sama dengan mayoritas di semua negara, seperti yang disinyalir oleh Allah di surat Yusuf. Saya menduga kok situasinya serupa dengan itu. Di surat Yusuf ayat 103, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nas, tidaklah sebagian besar dari manusia, walau harasta, meskipun kamu inginkan, meskipun kamu itu sangat mengharapkannya, bimu'minin, beriman. Artinya sebagian besar dari manusia, meskipun kamu kepingin, tidak mungkin bisa menjadi mayoritas itu beriman. Jadi memang orang yang beriman itu mesti minoritas. Jadi kalau kita gambarkan nih, kue itu seperti ini, maka orang yang beriman itu ya kira-kira sedikit. Nah, sedikitnya itu relatif, bisa seperti itu, bisa lebih besar lagi sedikit atau bisa lebih sedikit. Kita bandingkan lagi dengan di surat yang sama di ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah sebagian besar di antara mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka sambil musyrik. Jadi mayoritas orang yang mengaku beriman itu sambil mereka beriman, mereka sambil musyrik. Kalau sambil musyrik itu berarti termasuk mukmin atau kafir? Kafir. Ya, jadi kalau begitu, kalaupun ini misalnya kita bikin orang yang betul-betul beriman itu segini. Oh, yang beriman banyak kok. Oke, yang beriman banyak. Ini adalah gambaran orang yang mengaku beriman, tapi sambil beriman mereka musyrik. Berarti kita akan selalu minoritas. Kalau kita minoritas dan kita sepakat ya, kita sudah konsensus pakai demokrasi. Kita tidak bermaksud mempermasalahkan demokrasi. Oke, kita sudah sepakat demokrasi. Kita harus menerima keadaan ini seperti adanya. Tapi menerimanya itu, lalu kita harus berbuat apa? Ya, lalu kita harus berbuat apa? Kita paham bahwa memang kita selalu minoritas, maka akan sulit secara teori demokrasi bahwa Indonesia akan dipimpin oleh orang yang betul-betul beriman. Ya, Bapak Ibu sudah bisa baca sendirilah. Saya tidak berpolitik. Saya kalau membahas seperti ini itu supra politik, yang di atas politik, jadi tidak memihak. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita mesti kita berjuang. Berjuangnya bagaimana? Bukan lalu merebut kekuasaan. Ya, kalau saya mengajak merebut kekuasaan, berarti saya mengajak makar. Tidak begitu. Tapi kita mesti berjuang supaya kalimat Allah itu tetap dimuliakan atau makin dimuliakan oleh kita semuanya, bangsa kita Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Nah, perjuangannya itu apa? Minimum 2 hal, yaitu kita perkuat iman kita sendiri. Yang kedua, kita mesti berdakwah. Memperkuat iman kita sendiri itu untuk diri kita sendiri. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu yang di luar. Jadi kita jaga diri dulu dari neraka, kemudian kita perluas keluarga kita, teman-teman kita, dan kolega dan bangsa kita semuanya. Kita jaga dari neraka. Kepentingan kita adalah
kita dan semua saudara kita, semua teman-teman kita masuk surga. Urusan nanti berhasil masuk surga atau tidak itu urusan Allah. Ya, itu urusan Allah. Urusan kita adalah kita membangun diri kita agar kita menjadi orang yang soleh, layak masuk surga, dan membantu teman-teman kita supaya bisa ikut-ikut masuk surga. Nah, itu yang saya maksud dengan berdakwah. Dakwah dari diri sendiri dan dakwah kepada orang lain agar semuanya sama-sama masuk surga, apapun keadaannya. Ini bisa kita lihat seperti zaman Rasulullah SAW itu, misalnya waktu di Makkah. Di Makkah itu situasinya orang Islam begitu lemah, maka setiap kali ada cemoohan, setiap kali ada intimidasi, selalu Allah itu memerintahkan tahan diri, tahan diri. Paling kamu hanya difitnah, paling kamu hanya diintimidasi, hanya begitu, tidak apa-apa. Nah, jadi disuruh sabar. Yang akhirnya karena intimidasi itu begitu memuncak, lalu Rasulullah SAW dan bersama sahabat itu diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Untuk Allah memerintahkan Rasulullah hijrah sebelum Rasulullah diusahakan dibunuh. Jadi Rasulullah dan para sahabat hijrahnya itu dengan tanda kutip sukarela dengan kemauan sendiri, bukan lalu diusir dengan pedang, kamu harus keluar dari sini, tidak, tapi dengan intimidasi itu mereka keluar. Seandainya Rasulullah itu keluarnya karena betul-betul diusir, maka Allah akan menghancurkan mereka Makkah. Karena seperti nabi-nabi yang terdahulu, begitu mereka ingin menyakiti nabinya dan mereka mengusir, maka langsung mereka dihancurkan oleh Allah. Jadi Allah menyelamatkan umat Rasulullah SAW dengan cara Rasulullah diungsikan dulu. Nah, setelah di Madinah, Rasulullah nomor satu tetap memperkuat iman diri sendiri. Setelah itu mengajak orang lain. Jadi kita selalu mulai dengan diri sendiri, ibda' bi nafsik, kita mulai dengan diri kita sendiri baru pada orang lain. Itulah cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dengan para sahabat. Bagaimana cara memperkuat diri sendiri? Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah, umumnya membahas mengenai tauhid, mengenai keimanan. Setelah hijrah ke Madinah, baru banyak sekali dibahas masalah hukum. Banyak sekali dibahas masalah hukum. Bukan semuanya, tetapi banyak hukum. Karena hukum di dalam Al-Quran itu isinya tidak banyak. Mungkin tidak sampai sepertiga dari Al-Quran itu yang isinya hukum. Hukum kebanyakan turunnya itu di Madinah. Sedangkan yang di Makkah umumnya iman. Iman yang diperkuat adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Misalnya Al-Qari'ah mal-Qari'ah, itu diberikan gambaran bagaimana terjadinya kehancuran alam raya ini. Sebelum hancur betul-betul, manusia itu tidak bisa menginjakkan kakinya di bumi, sehingga seolah-olah dia itu terbang. Bukan terbang, tapi karena tidak bisa menginjakkan kakinya di bumi karena gravitasi tanah, gravitasi bumi kalah dibanding dengan gravitasi matahari yang makin mendekat. Itu semacam itu. Jadi ayat-ayat yang pertama itu umumnya memperkuat iman, terutama iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa hari akhir itu penting? Kita tidak mungkin bertakwa kepada Allah kalau iman kita pada hari akhir itu lemah. Allah mengatakan, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَسْئُولًا. Itu adanya di surat
Muzammil. Di surat Al-Muzammil surat 73 ayat 17. Fa kaifa tattaqun? Bagaimana kalian bisa bertakwa? In kafartum, kalau kalian itu mengingkari yauma yaj'alul wildana syiba, pada hari yang Allah menjadikan anak-anak menjadi beruban. Anak-anak beruban. Ini adalah hari horor. Horor artinya hari yang penuh ketakutan, yang penuh rasa takut bagi kita. Saking takutnya sampai anak kecil sudah beruban. Gambaran datangnya hari kiamat itu sangat menakutkan. Kalau di surat Al-Muzammil ini disebutkan anak kecil saja sudah menjadi beruban. Ada penggambaran yang lain di surat Al-Hajj. Di surat Al-Hajj ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan. Sesungguhnya guncangan pada hari kehancuran adalah sesuatu yang besar. Seberapa besar itu digambarkan oleh Allah magnitudnya kebesaran itu. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Pada saat di mana kalian melihat wanita yang sedang menyusui anak menjadi tidak peduli pada anaknya, secara natural Allah menanamkan kepada semua ibu untuk menyayangi anak, sehingga saking sayangnya pada anak, ibu yang menggendong anak. Kalau ada bencana, mereka akan berusaha, yang usahanya akan lebih dalam rangka menyelamatkan anaknya daripada menyelamatkan dirinya sendiri. Begitu sayangnya ibu kepada anak, maka ibu rela, aku mati biar asal anakku tidak mati, bahkan tidak terluka. Tapi pada saat itu orang tidak peduli pada anak-anaknya, saking dahsyatnya ketakutan itu. Dan orang yang sedang hamil keguguran, saking ketakutan itu. Dan orang-orang itu kelihatan seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakin 'adzaballahi syadid, tapi siksa Allah itu dahsyat. Ya, oleh karena itu kita kalau mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam hal bermasyarakat, kita tekankan usaha meningkatkan iman kita, kemudian kita ajak teman-teman untuk meningkatkan keimanan. Dalam konteks sekarang ini, saya secara kasar melihat bahwa sebagian besar dari bangsa kita ini sekarang menuhankan duit. Kalau saya salah tolong dikoreksi Pak. Ya, fenomena yang saya membaca secara kasar, jadi bukan survei, secara kasar, bangsa kita ini sebagian besar menuhankan duit. Kalau menuhankan duit itu yang musyrik. Musyrik artinya ketika hidup ini tidak murni mengkhususkan pengabdiannya kepada Allah, tapi juga kepada orang lain. Kok menuhankan duit itu gimana? Kita kiaskan firman Allah misalnya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menuhankan hawa nafsunya sendiri? Loh, kok hawa nafsu jadi Tuhan? Kalau begitu definisi Tuhan itu apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tahu orang yang menuhankan hawa nafsunya sendiri? Menuhankan hawa nafsu, di situ kata Tuhan pakai kata ilah.
Ilah sama dengan kita kalau baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi kalau begitu ilah adalah sesuatu yang selalu ditaati. Kalau orang melakukan apapun yang ditaati hanyalah hawa nafsunya, berarti dia sudah menuhankan hawa nafsu. Coba kita cek, ketika kita membuat undang-undang, kita membuat undang-undang dasarnya wahyu atau hawa nafsu? Coba Bapak Ibu menengarai negara kita ini, ketika membuat undang-undang apapun deh. Saya nggak tahu kalau undang-undang 45, undang-undang dasar ya. Tapi undang-undang yang sekarang ini dibikin itu umumnya mengikuti wahyu atau mengikuti selera Pak? Selera, hawa nafsu itu selera. Jadi kalau kepengen supaya nanti calon presiden tidak lebih dari 2, caranya thresholdnya aja dibesarkan. Thresholdnya dibesarkan sehingga tidak mungkin ada calon presiden lebih dari 2. Kalau ada 2 calonnya pasti itu dan itu. Oh, itu sudah dihitung. Dan itu undang-undang dibuat berdasarkan selera politik. Kalau kita mengikuti keimanan, undang-undang atau peraturan apapun mesti dasarnya Al-Quran dan hadis. Jangankan undang-undang dasar, di rumah tangga saja kita mengatur rumah tangga kita berdasarkan selera atau Quran hadis Pak. Saya kasih contoh. Anak-anak muda sekarang ini kita bekerja berjualan. Nanti duit kita kumpulkan, sebagian kita pakai untuk konsumsi sehari-hari, sebagian kita pakai untuk nabung. Jadi suami kerja, istri kerja. Nanti anak gimana? Itu gampang, kita pakai babysitter. Itu lebih ke selera atau mengikuti firman Allah? Kalau firman Allah bagaimana? Istri nggak usah kerja, suami yang bertanggung jawab dalam hal nafkah. Terus ya kan ini sekolahnya kan sayang, dulu sekolah sampai sarjana sampai S2, kalau nggak dipakai sayang karena itu. Dan ini bisa menghasilkan duit, kan sayang. Jadi orientasinya bukan Quran dan hadis. Nah ini kalau kita itu pola pikirnya masih menuruti selera, bagaimana kita bisa maju di dalam beriman? Jadi kalau kita Quran udah istri di rumah, suami misalnya penghasilannya kok pas-pasan, berjuang dong supaya bisa lebih banyak lagi. Jangan lalu terus meringankan dirinya dengan cara istri suruh kerja. Kalau toh misalnya istri disuruh kerja, berarti kan jam kerjanya di luar cari duit sama. Tapi ketika mengurusi anak-anak masih diserahkan kepada istri. Loh, berarti beban suami dan istri lebih banyak istri, tidak fair. Padahal Allah mengatur alam raya ini seimbang. Kalau seimbang itu berarti kerjaan suami dan istri harus seimbang. Tapi ternyata bebannya istri lebih berat. Itulah makanya kita lihat orang yang mengalami distress atau stres lebih banyak laki-laki apa perempuan Pak? Seluruh dunia yang mengalami stres lebih banyak laki apa perempuan? Perempuan, karena posisinya yang lemah dan juga dieksploitasi oleh, mohon maaf, sudah dieksploitasi oleh suami. Mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak begitu, karena kita kalau suka ngaji begini, kita punya komitmen Quran. Komitmen Quran penting. Apakah kita punya komitmen dengan Quran yang kuat? Katanya kita mau mengikuti sunnah Rasul. Kalau mengikuti sunnah Rasul, Rasul itu hafal Quran nggak? Kenapa Rasulullah hafal Quran tidak ada yang meniru atau sedikit yang meniru? Yang ditiru hanya cara berpakaian, cara memakai celana, cara memanjangkan jenggot,
dan sebagainya, yang gampang-gampang. Tapi kenapa nggak meniru sunnah Rasul yang paling baku? Bukan hanya Rasul, para sahabat pun itu kebanyakan pada menghafal Quran. Kita boro-boro menghafal, Pak. Belajar membaca saja masih belum tentu satu hari 5 menit membacanya. Jadi kalau kita kepengen niru Nabi, mulai dulu dengan Quran. Lu kok Quran? Sunnah Rasul itu pakai Quran apa pakai hadis? Ibu Aisyah ditanya oleh sahabat, Ibu, kira-kira ya kalau bahasa itu Indonesia, perilaku Rasulullah bagaimana? Khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah itu Quran. Kalau kita ingin mengikuti Nabi, Quran. Bagaimana kita bisa pakai Quran kalau kita tidak kenal Quran? Kita bandingkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa nggak bekerja sesuai dengan prosedur yang baku kalau kita tidak hafal SOP, Standard Operational Procedure. Misalnya, dokter mau operasi. Semua orang yang membantu dokter harus mengikuti tata cara menjaga sterilnya peralatan yang dipakai. Kalau ada orang baru masuk, pasti cuci tangan dulu. Tidak boleh langsung membantu mengambil pisau dan sebagainya. Itu kalau SOP-nya tidak hafal, nggak bisa itu, Pak. Pasti salah. Pasti salah. SOP kita dalam kehidupan itu apa? Quran. Kalau SOP-nya kita jarang baca, apalagi hafal, baca saja jarang, mengerti saja tidak, ya kita sulit berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Padahal kalau kita pengen sunnah Rasul, ya Quran. Hadis itu penjelasan terhadap Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar kamu memberi penjelasan kepada manusia apa yang wahyu yang diturunkan kepada mereka. Jadi hadis itu adalah penjelasan dari Al-Quran. Kalau hadis penjelasan dari Al-Quran, intinya yang mana, Pak? Hadis atau Quran? Quran. Tapi saya suka diprotes. Ada orang di satu masjid, saya tanya, ada satu keluarga, bapak ibu, anak, menantu itu ikut ngaji. Satu saat menantunya lama nggak datang. Kenapa Pak? Si A nggak pernah datang. Oh iya, Pak adik saya itu terlalu banyak bahas Quran, tapi terlalu sedikit kutip hadis. Terus, loh, salahnya di mana? Salahnya di mana? Kan hadis itu menjelaskan Al-Quran, maka Quran itu harus kita bahas, kemudian hadisnya apa yang mendukung gitu. Nah, jadi karena apa? Pemahamannya dikira yang namanya sunnah itu lebih ke hadis bukan ke Quran. Kalau saya ya dua-duanya, Quran dan hadis, dua-duanya harus dipakai, dan dua-duanya harus bisa dipakai secara mandiri. Ya, dua-duanya harus bisa dipakai mandiri. Kalau berkaitan, maka dua-duanya dipakai bareng. Tapi kalau ada salah satu, masing-masing harus bisa dipakai secara mandiri. Ya, jadi kita kuatkan iman kita hilangkan kemusyrikan yang sekecil apapun, termasuk mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu sekarang umumnya diwakili oleh apa, Pak? Hawa nafsu itu keinginan. Keinginan itu sekarang ini yang kita tunjuk sebagai wakil apa itu? Duit. Karena dengan duit kita bisa memenuhi keinginan kita apapun. Kita pengen makan enak, duit. Pengen rumah bagus, duit. Kepengen mobil bagus, duit. Mohon maaf Ibu, kalau kepengen istri cantik, pakai duit nggak? Oh, duit. Kalau anak-anak kita minta saran, Pak, ya
atau papa, bela enaknya milih mana Pak? Aku milih jurusan bahasa Inggris atau jurusan teknik kimia. Kira-kira saran bapak ibu apa tuh? Kebetulan anaknya cerdas, ya? Dua-duanya bisa. Kita sarankan teknik kimia atau bahasa Inggris Pak? Teknik kimia. Kenapa? Pertimbangannya apa? Gajinya mahal. Gajinya tinggi. Berarti apa itu? Duit. Jadi guru. Adil enggak? Kita orang yang ujung-ujungnya duit terus ngecap orang-orang di Senayan itu UUD. Orang-orang Senayan itu UUD itu ujung-ujungnya duit. Kita sendiri UUD juga. Dengan ujung-ujungnya duit itu berarti menuhankan duit. Lagi yang saya sudah pernah menanyakan, kalau anak itu punya bakat bahasa, aku caranya bakat bahasa deh. Enaknya aku ambil jurusan bahasa Inggris atau bahasa Arab Ibu, saran kenapa Bu? Bahasa Inggris. Tapi aku suka bahasa Arab. Makan apa kamu nanti kalau jurusan bahasa Arab? Makan apa? Loh, makan apa itu musyrik kan? Kan itu menganggap bahwa yang memberi makan itu keterampilannya, jurusannya. Padahal yang memberi makan siapa? Allah. Itu jadi coba kita benahi keimanan kita. Kita hanya mengesahkan Allah. Tujuan kita hanya Allah. Kita nurutnya hanya kepada Allah. Dan itu pasti minoritas Pak. Setuju gak kalau seperti itu yang kita bahas? Berarti minoritas. Pasti. Nah kita mengharapkan orang minoritas menjadi presiden susah. Coba kita mulai dari awal. Kita punya pemimpin kan orang yang mayoritas. Kalaupun orang yang termasuk yang minoritas seperti kita, begitu masuk menjadi pemimpin, dia berubah menjadi warnanya seperti mayoritas nggak Pak? Berubah nggak? Nah, orang yang misalnya biasanya itu betul-betul memperhatikan keimanan, ini haram, ini halal, ini halal. Begitu dia masuk ke dalam pemerintahan, dia menjadi pemimpin, omongannya berubah nggak? Nah, berarti Tuhannya siapa itu? Nah, jadi ya Allah, ini masa kita tuh periode kita seperti ini. Kita perkuat perjuangan. Rasulullah itu berjuang sampai akhir hayat Pak. Ini sedikit saya agak dongeng sedikit ya. Itu tadi di Mekah, kalau tahu dianiaya, Allah selalu bertanya sabar. Wa ma yadurrunaka illa kalimatnya. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali hanya ada menyakiti hatimu. Tapi ketika di Madinah, mereka masih dikejar lagi, dikejar oleh orang-orang Mekah, diserbu perang Badar, perang Uhud, dan seterusnya sampai perang Khandaq. Itu kan diuber. Terus akhirnya alhamdulillah pada tahun ke-8 Rasulullah SAW bersama para sahabatnya bisa memenangkan tanpa perang, bisa mengalahkan Makkah. Begitu Makkah sudah takluk, terus Rasulullah mengembangkan pengaruhnya ke sekitarnya, termasuk Taif, termasuk Hunain, sehingga Makkah dan sekitarnya menjadi pada masuk Islam. Terus setelah itu mereka semuanya takluk, ada perintah dari Allah, wa qatilul ladina ya'lunakum. Ya ayyuhalladzina, bukan pakai waqaf, tanpa wa. Di surat At-Taubah ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Biasanya saya menunjuk ini ayatnya, ini saya baca, kemudian ada yang menerjemahkan. Tapi ini sekarang waktunya karena pendek, saya percepat dengan cara saya baca dan saya terjemahkan.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilu, perangilah alladzina yalunakum, orang-orang yang dekat dengan kamu, minal kufar, di antara orang-orang kafir. Kira-kira siapa itu Pak? Kalau Rasulullah di Madinah, di selatan itu Makkah, Taif dan sekitarnya, berarti selatan sudah Islam. Yang belum yang mana? Utara. Utara dari Madinah itu siapa yang berkuasa? Romawi bukan? Syria itu juga daerahnya Romawi. Yordan, Palestina itu dulu daerahnya Romawi. Romawi itu kerajaan yang sudah ratusan tahun. Begitu pula Persia. Sehingga mereka sering berebut daerah kekuasaan, perang, kadang-kadang Romawi menang, kadang-kadang Persia kalah. Sampai peperangan yang berkali-kali ini dipakai untuk ajang judi, untuk sarana judi. Kalau sekarang ini sepak bola, Persib sama Persija menang-menang, itu terus pakai itu judi. Sama saat itu saking seringnya perang antara Romawi dan Persia, dibikin judi. Ayo nanti kalau perang lagi menang siapa? Abu Bakar waktu itu masih di Mekah. Ayat mengenai judi belum turun, larangan judi belum turun, maka Abu Bakar mengiyakan. Aku menjagokan Romawi, orang kafir menjagokan Persia. Lapor kepada Rasulullah, aku berjudi dengan mereka. Turun surat Ar-Rum. Ar-Rum itu Romawi. Nanti sebentar lagi kalau perang itu nanti akan dimenangkan oleh Romawi. Ghulibatir Rum, memang Rum kalah dan perang terakhir. Tapi nanti wahum min ba'dil ghalabihim, setelah kalah itu besok akan menang. Dan Abu Bakar menang. Didukung wahyu, jelas wahyunya seperti itu. Ya. Nah, Rasulullah diperintahkan untuk memerangi orang kafir yang dekat situ, ke utara. Utara itu Romawi. Romawi itu nggak main-main. Ketika Rasulullah memperang menghadapi orang Mekah, di perang Badar, tentaranya Rasulullah ada berapa orang Pak? 313. Terus perang berikutnya bertambah. Ketika Rasulullah mendatangi Mekah, pengikutnya ada 1000 lebih. Oh banyak. Ketika Rasulullah melaksanakan perintah ini ke arah Romawi, tentaranya berapa Pak? Kalau nggak ada jawab berarti ini belum banyak diceritakan. Kalau belum diceritakan berarti saya cerita boleh. Kalau ada jawaban, oh sudah tahu ceritanya, ya udah saya nggak cerita. Tentaranya itu 30.000 Pak. 30.000, dan itu terjadi pada tahun 9 Hijrah. Rasulullah wafat itu tahun ke-11 awal. Ya, Hijrah itu kan mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan ketiga pada tahun 11 Rasulullah wafat. Kita menghitungnya Rasulullah umurnya 63, sebenarnya 62 plus 3 bulan. Plus 3 bulan. Kalau tahun ke-9 Rasulullah mendapatkan perintah ini, berarti Rasulullah umur berapa itu Pak? 60 atau 61 enggak? Ya, 60 atau 61. Anggaplah 61. Kalau tentara kira-kira sudah pensiun belum Pak? Sudah pensiun kan? Rasulullah justru memimpin perang, memimpin sendiri. Coba sekarang, kalau kita sudah umur 60, masih mau berjuang Pak? Padahal perjuangan kita itu tidak usah perang Pak. Tidak usah perang. Perjuangan kita di masjid, di madrasah, di tempat-tempat yang aman. Tidak perlu tenaga pakai pedang yang berat. Rasulullah itu masih memimpin perang. Nah,
saya mengajak, mari kita teladani Rasulullah. Perjuangannya itu sampai umur 61 itu masih memimpin perang. Dan para sahabat semangatnya mendukung wahyu Allah itu luar biasa. Kenapa kok Allah menurunkan ayat ini? Karena Romawi itu begitu melihat Makkah takluk dan daerah-daerah sekitarnya itu kalah perang Hunain itu mereka kalah, terus mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, Romawi mulai takut. Wah, ini ada kekuatan baru ini. Jadi kalau kita tidak hajar, kalau kita tidak melakukan preemptive war, ya, perang preemptif itu sebelum mereka kuat kita hancurkan dulu. Mereka siap menyiapkan tentara 40.000 tentara, jadi masih lebih banyak. Terus Rasulullah mengajak orang, ayo siapa yang mau ikut perang. Itu tidak bisa tanpa logistik. Logistik itu terutama kendaraan dan pedang, peralatan perang. Saat itu musim panas. Karena musim panas, maka Allah sendiri menyebut perang saat itu adalah saat-saat yang berat. Sehingga Allah menyebutnya sa'atil usrah, pada masa yang berat. Di surat At-Taubah ayat 117, alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam perang fi sa'atil usrah, di masa-masa sulit. Karena Allah menyebut sa'atil usrah, maka perang ini juga disebut perang usrah. Dan karena Rasulullah menyebut bahwa target kita dari tempat, kita akan ke utara sampai ketemu mata air Tabuk. Karena Rasulullah menyebut Tabuk, maka perang itu juga disebut perang Tabuk. Itu tahun ke-9. Itu musim panas. Karena musim panas, maka orang-orang munafik mencoba mempengaruhi orang, mendiscourage supaya tidak mau berangkat perang. Mereka bilang, ngapain kamu ikut perang? Ini kan musim panas, harus melewati padang pasir. Jarak antara Madinah ke Tabuk itu kira-kira 1000 kilo. 1000 kilo musim panas, jalan kaki sanggup nggak itu? Bapak-bapak kalau pernah pergi haji musim panas yang sampai suhunya 45, saya dulu kebetulan tahun 91 itu sampai mendekati 50, itu sampai jam 3 pagi jalanan aspal itu masih hangat, Pak. Jadi maghrib gelap, turunnya matahari maghrib sampai jam 3 itu belum cukup mendinginkan jalanan. Saya pas ke Mina pakai sajadah, terus tiduran di situ, masya Allah panas gitu. Nah itu gambaran panasnya. Saat itu panas sekali. Orang-orang munafik mendiscourage orang-orang, ngapain kamu perang? Ini kan panas sekali. Lalu turun ayat di surat At-Taubah 81. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan kepada orang-orang munafik itu, kalau kamu tidak mau berangkat perang karena panasnya neraka jahanam itu lebih lagi. Nah, ini bagaimana cara Allah memotivasi supaya orang itu tidak kecil hati dengan panasnya padang pasir, tapi dikasih gambaran neraka jahanam lebih panas. Jadi orang-orang tetap bersemangat sampai terkumpul 30.000 orang. Terus kendaraannya gimana? Senjatanya gimana? Ada orang semacam Umar, setengah dari hartanya diserahkan. Abu Bakar menyerahkan hartanya. Di rumah kamu masih ada tak?
Umar Abu akan bilang habis. Terus gimana kebutuhan rumah tangga? Aku serahkan pada Allah dan Rasulnya. Itu Abu Bakar. Datang Utsman. Utsman mengatakan, aku sediakan 1000 unta berikut pelananya dan bantalannya. Pelana dan bantalan. Kalau unta saja itu keras punggungnya. Kalau perjalanannya 1000 kilo, bisa-bisa sampai di tempat, nggak satu perang itu, lecet semua. Jadi mesti pakai pelana, dikasih bantalan yang itu. Utsman menyediakan 1000 unta lengkap sampai Rasulullah turun dari mimbar. Ya Allah, saya ridho kepada Utsman, warda'an, ridhoilah Utsman. Aku ridho kepada Utsman, ridhoilah dia, ridhoilah Utsman. Gimana Pak kalau kita didoakan oleh Rasulullah, subhanallah meridhoi? Masya Allah, kan itu jaminan surga. Jadi semangatnya para sahabat semacam itu. Lalu datang orang yang belakangan, keluarga Asy'ari, mereka tidak punya perlengkapan. Rasulullah, kami ingin ikut perang. Rasulullah ngecek, tidak ada logistik. Duh maaf, nggak ada logistik untuk kamu. Nggak berangkat. Karena kalau berangkat mati di jalan. Atau kalau sampai di sana, ya nggak ada senjata yang ditusuk aja. Lalu mereka terpaksa tidak berangkat dan menangis karena tidak diizinkan tidak bisa ikut perang. Nah itu semangatnya begitu sampai tidak dapat izin itu menangis. Nah, kita punya semangat seperti itu. Ya, jadi saya mengajak, mari kita berjuang sampai akhir hayat kita, sedapat kita. Apapun yang kita punya itu kita pakai untuk berjuang. Alhamdulillah orang Tabuk itu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan belum pernah mendengar, ini mereka berangkat, ada cerita sedikit sebelum sampai ke tempat medan perang. Ada orang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, persediaan makanan kita sudah menipis, tipis sekali. Boleh nggak kami menyembelih unta untuk makan? Rasulullah jawab, silakan. Rasulullah bilang silakan. Umar mendengar, Rasulullah jangan disembelih kambing, unta kita. Itu kalau kita lihat Umar kurang ajar nggak itu? Nabinya sudah bilang silakan. Umar bilang jangan. Terus bagaimana Umar? Begini aja Rasulullah, orang-orang suruh mengumpulkan sisa-sisa makanan, dikumpulkan jadi satu. Kami mohon Rasulullah berdoa minta barokah. Oh ya udah, kumpulkan makanan. Kumpulkan paling hanya sedikit, tantangannya 30.000 Pak. Terus Rasulullah berdoa, silakan masing-masing ambil persediaan ini, pakai karung masing-masing. Semua dapat makanannya penuh, tapi makanannya itu tidak habis. Itu mukjizat. Terus perjalanan lagi, karena unta penting Pak. Unta penting, ada salah satu di antara mereka yang untanya mungkin terlalu tua, berjalannya nggak bisa cepat, yang lain sudah jauh, dia sendiri di belakang. Lama-lama untanya jatuh dan mati. Karena untanya jatuh mati, orang itu menggendong semua peralatan yang diperlukan untuk perang. Dia sendiri jatuh mati di situ. Itu beratnya medan perang saat itu. Ya. Jadi mari kita kuatkan semangat kita. Nah, bagaimana kita perjuangan di medan seperti sekarang ini? Kita coba lihat di sektor formal kita itu banyak kalahnya, tetapi harus ada yang maju di sektor formal. Formal itu politik, di sektor politik harus ada yang maju. Tapi niatnya jangan salah. Dan niatnya jangan salah.
Yang tidak sanggup itu antara lain karena lemah atau karena tidak punya duit, karena demokrasi kita ini demokrasi duit. Kalau kampanye tidak punya duit nggak bisa. Kalau tidak ada kemampuan atau lemah iman, ya jangan masuk ke situ. Karena orang yang sarjana Islam pun, doktor pun, kalau sudah masuk ke lingkungan situ bisa berbalik, ya, bisa berbalik. Oleh karena itu, yang tidak sanggup itu nggak usah masuk ke sana. Karena kita juga butuh di sektor yang lain. Kalau sektor formal politik sudah mereka buka, sektor formal ekonomi udah mereka pegang. Coba kita tuh mau beternak, hampir nggak ada penghasilannya, Pak. Karena semua lini jenjang-jenjang perdagangan yang berkaitan dengan ternak itu sudah dipegang semuanya. Pertanian juga begitu. Begitu musimnya panen, ada jatuh. Jadi terus membeli, tapi mereka tidak bisa, tidak, itu harus dijual dan yang mengatur harga mereka. Terus duitnya pun utang dari mereka, benih dan pupuk juga utang kepada mereka. Akhirnya tidak bisa apa-apa. Nah, kita masih ada sektor yang kita masih bisa berjuang, tapi di situ juga harus ada yang berjuang. Terus kita perlu di sektor non formal, ekonomi non formal. Ekonomi itu begitu sudah makin besar, itu makin rawan politik. Yang kecil itu nggak begitu rawan politik. Terus pendidikan juga begitu. Pendidikan yang formal itu banyak diatur, sehingga pimpinan pendidikan itu pun yang formal itu juga omongannya aneh-aneh, ya. Terus di sektor non formality ini banyak dibutuhkan, tapi tenaganya nggak ada atau kurang. Non formal itu misalnya apa? Di masjid. Bukankah sekarang ini makin banyak orang yang setelah dewasa atau setelah tua atau setelah sakit sadar bahwa agama itu penting. Agama itu penting. Buktinya apa? Banyak orang yang begitu pensiun ke masjid. Sebelum pensiun tidak ke masjid. Ada orang yang waktu sehat nggak pernah ke masjid. Begitu kena stroke rajin ke masjid. Ya, dan sebagainya. Ini jangan dicemooh. Jangan dicemooh. Ini harus ada yang membimbing. Ya, ini harus ada yang membimbing. Sedangkan kita, termasuk ustadz-ustadz kita, banyak yang Tuhannya duit. Mereka hanya mau ngurusi yang duitnya banyak, yang karirnya ada, yang kalau aku bekerja nanti lama-lama bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi dekan, bisa jadi rektor, bisa jadi menteri. Tapi kalau di masjid, nggak ada tuh karir. Karena nggak ada karir, maka ustadz yang mau ngajar di masjid itu jarang. Kalau mau ke masjid juga amplopnya tebal tipis. Nah, ini harus ada orang yang berjuang di sektor ini, karena orang-orang yang kemudian sadar ini banyak, mereka tidak mungkin pergi ke universitas. Tempatnya mana? Masjid. Nah, perjuangan kita antara lain di masjid kita fasilitasi. Alhamdulillah masjid kita ini makin baik, ya. Ini kegiatan ini, oh masya Allah saya sudah melanggar, Pak. Sudah melanggar 5 menit, saya segera menyudahi. Ya, jadi intinya adalah mari kita berjuang di bidang kita masing-masing. Yang bisa di sektor formal silahkan, tapi jangan hanyut. Ya. Yang bisa di sektor non formal silahkan, dan bahkan ini banyak dibutuhkan. Ya. Di sektor non formal ini banyak dibutuhkan karena ustadz-ustadz kita banyak yang memilih sektor yang formal, yang ada duit dan ada jabatan. Nah, ini gimana caranya? Pesantren kita perbanyak dan kita didik supaya santri-santri tidak mata duitan. Mendidik orang tidak mata duitan sulit, Pak. Ya, tidak sulit. Ya, buktinya kita tempoh hari sudah ada pesantren tahfidz bubar. Gara-gara apa? Duit juga, ya kan? Oleh karena itu, masya Allah, mari kita
tiru Rasulullah dalam hal perjuangan supaya Islam ini jaya, tidak akan mati, bahkan subur kalau makin besar. Dan saya yakin Islam akan makin berkembang karena Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah itu akan menyempurnakan cahayanya, ya, agamanya itu akan disempurnakan. Meskipun orang-orang kafir tidak suka makin besarnya Islam diserbu dari sana sini. Ya, kalau serbuan itu kita bahas juga banyak sekali, tapi itu cukup untuk menjadi peringatan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita selalu tunduk kepada Allah, dan kita selalu bersemangat dakwah kepada Allah, dakwah yang betul-betul hanya karena Allah. Dan kalau kita tidak bisa berdakwah menjadi guru, kita dukung para guru-guru yang betul-betul ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita makin hari makin dekat kepada Allah, dan Allah meridhoi kita, meridhoi bangsa kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.